Sabilul Huda, taat, hebat, juara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh kelas 6 SDIT Sabilul Huda. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia tema 9 subtema 2 KD 3.9 menjelajah angkasa luar. Mengidentifikasi tokoh dan alur cerita dalam teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi cerita rekaan atau karangan penulisnya. Teks fiksi memiliki unsur-unsur membangun teks tersebut. Unsur-unsur tersebut diantaranya tema, tokoh, alur, latar, konflik, dan amanat. Contoh teks fiksi adalah cerita rakyat, fabel, dan dongeng. Alur dalam cerita adalah rangkaian peristiwa. Kita dapat menentukan tokoh dan alur dengan cara membaca secara keseluruhan teks tersebut. Selain itu, kita dapat mengamati dialog yang ada pada teks cerita untuk mengetahui tokoh dan alur teks tersebut. Menjelaskan alur cerita dalam teks fiksi. Alur cerita adalah rangkaian peristiwa yang membuat suatu teks cerita menjadi menarik. Alur cerita berperan sangat penting dalam suatu cerita. Tanpa alur, pembaca tidak akan mengetahui rangkaian peristiwa di dalam teks. Alur cerita dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Jenis-jenis alur cerita dalam teks fiksi. Alur maju adalah jalan cerita yang menyajikan urutan yang dimulai dari tahap perkenalan menuju tahap penyelesaian secara sistematis dan tidak mengacak. Alur mundur merupakan proses jalan cerita yang tidak berurutan. Pengarang menuliskan cerita dengan diawali konflik, dilanjutkan dengan penyelesaian konflik, dan diakhiri dengan menceritakan kembali latar belakang konflik tersebut. Alur campuran merupakan gabungan dari alur maju dan alur mundur. Pengarang menuliskan cerita secara berurutan, selanjutnya menyisipkan kembali cerita di masa lalu. Peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi. Rangkaian peristiwa dalam sebuah teks fiksi disebut alur cerita. Alur merupakan bagian yang penting dalam sebuah cerita. Ketika membaca sebuah cerita, kita dapat menemukan bagian awal, tengah, dan akhir cerita. Biasanya teks cerita dimulai dengan pengenalan, kemudian dilanjutkan dengan isi dan penyelesaian cerita. Setelah membaca sebuah cerita, kita dapat mengklasifikasikan bagian keseluruhan cerita menjadi bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Klasifikasi bagian keseluruhan cerita. Bagian awal biasanya diisi dengan bagian pengenalan tokoh dan latar tempat berlangsungnya cerita tersebut. Bagian tengah diceritakan mengenali konflik yang muncul. Bagian akhir biasanya berisi tentang bagian penyelesaian. Kaitan peristiwa dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Cerita fiksi dapat dituliskan sesuai dengan pengalaman sehari-hari. Alur sangatlah penting untuk menjelaskan peristiwa yang berhubungan dan terjadi di dalam cerita. Secara umum, alur di dalam sebuah cerita terdiri dari 3 bagian, antara lain bagian awal berisi pengenalan tokoh, bagian tengah berisi tentang masalah dan konflik, dan bagian akhir berisi penyelesaian masalah. Menuliskan cerita fiksi dari gambar berseri. Kita dapat menuliskan sebuah cerita dari teks fiksi dari gambar berseri.
Cerita tersebut dapat kita kembangkan berdasarkan imajinasi pembaca. Gambar berseri adalah gambar-gambar yang menceritakan suatu peristiwa secara berurutan. Dengan melihat gambar-gambar berseri, kita dapat berimajinasi tentang peristiwa yang disajikan pada gambar, kemudian menceritakannya dalam bentuk tulisan. Kita dapat merangkai potongan-potongan gagasan yang ada dalam pikiran menjadi bentuk kalimat yang runtut, sehingga menghasilkan karangan yang baik. Contoh gambar berseri. Perhatikan videonya. Nah, dalam gambar tersebut terdapat 4 gambar berseri. Nah, gambar yang pertama menceritakan tentang anak yang jajan sembarangan. Kemudian, di gambar yang kedua, anak tersebut mengalami sakit perutnya setelah jajan di luar tersebut. Nah, kemudian, pada gambar yang ketiga, dipanggillah seorang guru dan mengecek keadaan anak tersebut. Dan pada gambar yang keempat, dijemputlah oleh orang tuanya lalu dibawa pulang. Terima kasih, kalian juga bisa merangkai ceritanya menurut versi kalian sendiri. Itulah materi pembelajaran jarak jauh kelas 6 hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.